Coba Lailatul Qadar yang tadi itu 27.000 kilometer dari atas bumi, ya tak? Berkumpullah 1.247 malaikat yang akan melakukan pertemuan untuk menentukan siapa di antara penduduk bumi yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini coba 14 abad Islam hidup, itu orang masih menunggu Lailatul Qadar. Padahal ini gara-gara tidak kenal sastra. Padahal tidak ada berita bahwa ada malam Lailatul Qadar yang turun ke dunia ini. Yang ada adalah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada Lailatul Qadarnya turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr dan seterusnya. Jadi yang turun itu Qurannya dan sudah turun. Betul sih kok enteni ku apa? Yang kamu tunggu itu apa? Kan gitu. Jadi tidak ada malam Lailatul Qadar turun, tidak ada. Yang turun itu Al-Quran, karena kalimatnya sesungguhnya aku telah mendatangkannya. Nya itu Al-Quran fi di Lailatul Qadar. Nah, kalau kita pakai logika sastra sederhana, kapan saja engkau memetik puisi Al-Quran masuk ke dalam hatimu dan membuatmu takjub kepada kehidupan, maka kamu berada di Lailatul Qadar. Kapan saja, jadi kamu tinggal ambil. Mana malaikat? Tidak ada di rapat, saya lihat. Tidak ada malaikat rapat menentukan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu tergantung engkau. Kalau engkau memetik puisi kehidupan, kalau engkau memetik keindahan Al-Quran, karena 70% Al-Quran memakai bahasa kelompok manusia yang menganggap Lailatul Qadar sudah diangkat dengan berdasarkan hadis ini. Padahal maksudnya diangkat itu diangkat penentuannya kapannya, paham? Kapan pastinya? Ya, tidak diketahui, tapi tetap ada. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, carilah. Saya tadi juga baru nonton di YouTube sebagian kelompok juga di tanah air kita yang lumayan pengikutnya banyak. Ya, pimpinannya berkata bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Al-Quran sudah turun, ya sudah enggak ada lagi Lailatul Qadar. Enggak ada Lailatul Qadar. Apa sekarang Al-Quran masih turun? Enggak katanya. Berarti Lailatul Qadar sudah enggak. Lailatul Qadar cuma sekali sepanjang masa, cuma sekali. Kapan? Waktu Al-Quran apa? Turun, katanya begitu. Sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Terus sekarang kita gimana? Kata dia, kita beribadah saja untuk mengenang. Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini ngawur total ya. Nabi SAW waktu turun Al-Quran pertama kali di mana? Di Goa Hira. Setelah itu Rasulullah SAW masih cari Lailatul Qadar enggak? Masih cari terus, meskipun sekali turun Al-Quran turun, ya pertama kali Lailatul Qadar, yaitu di malam waktu Nabi di Gua Hira. Itu Nabi SAW. Apakah Al-Quran turun secara bertahap setiap Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Setiap ada kejadian turun Al-Quran, setiap ada kejadian turun apa? Al-Quran. Dan Nabi seumur hidupnya selalu mencari Lailatul Qadar. Dan para sahabat setelah wafatnya Nabi juga mencari Lailatul Qadar. Kemudian datang sekarang orang bahlul bilang Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini bahaya, menafsirkan ayat dengan otaknya sendiri. Saya kasih lihat orang tersebut. Bahasa Arab tidak tahu. Pemimpin suatu kelompok bahasa Arab tidak tahu, kemudian baca ayat salah-salah, padahal ayatnya masyhur. Kemudian berani menafsirkan dengan demikian, menyelisih pemahaman umat Islam secara keseluruhannya. Saya ingin sebut namanya, tapi nanti kena undang-undang apa? Pencemaran. Jadi enggak usah lah. Baik, cuma saya ingatkan bahwa Lailatul Qadar ada, ya. Jangan dengarkan perkataan orang bahlul tersebut. Benarkah Lailatul Qadar sudah tidak ada? Artinya orang-orang yang sekarang sedang berburu Lailatul Qadar dengan iktikaf di masjid, mereka sejatinya berburu sesuatu yang tidak ada. Karena menurut sebagian pendapat kan firman Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Berarti sekarang kan udah gak turun Al-Quran. Kenapa kemudian kita cari Lailatul Qadar? Ada yang iktikaf, ada yang sholat malam. Jemaah rahimakumullah. Tatkala kita memahami agama, tidak dari semua sisinya, maka akan muncul seperti itu, pendapat-pendapat seperti itu. Sama dengan munculnya teroris.
Teroris itu memahami sepotong-sepotong ayat, muncul akhirnya pemikiran orang kafir bunuh. Ada orang-orang yang memahami Al-Quranul Karim, bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya sudah, Qurannya udah turun. Udah selesai, nggak ada Lailatul Qadar. Dia lupa bahwa yang lebih faham dengan ayat ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Quran itu turun dalam masa 23 tahun. Bukan sekali aja turunnya. Memang yang diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu sekali pada malam Lailatul Qadar. Atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW. Iqra itu pada bulan Ramadan. Ada riwayat mengatakan malam 21. Tapi ternyata Lailatul Qadar itu tetap dicari oleh Nabi SAW. Nabi mencarinya. Padahal jelas Quran tidak hanya turun di bulan Ramadan. Turun di bulan Syawal, turun di bulan Dzulqa'dah, turun di bulan Dzulhijjah. Al-Quran yang 30 juz itu turun berdasarkan momen-momen, event-event yang memang akhirnya Allah turunkan firman-Nya pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW ada apa? Iktikaf 10 hari. Mencari Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, Man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar dalam kondisi dia beriman kepada Allah akan adanya Lailatul Qadar, dia berharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri. Wahai Nabi SAW, wahai Rasul SAW, bagaimana pendapatmu kalau aku tahu malam yang mana malam Lailatul Qadar? Malam yang mana malam Lailatul Qadar? Ini pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di masa Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi dia juga nggak tahu, bisa jadi dia tahu satu malam tertentu. Ma aqulu fiha, apa yang aku katakan ketika malam itu? Kata Nabi SAW, Qulu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan ketika malam itu. Ingat, turunnya Al-Quran ini bukan hanya pada malam Lailatul Qadar. Artinya sepanjang tahun kadang-kala Al-Quran turun. Tapi malam Lailatul Qadar yang disebutkan adalah malam yang spesial. Awal permulaan turunnya Al-Quran Al-Karim. Malam itu artinya malam penentuan, malam yang penuh dengan kehormatan. Apa yang dikatakan ketika tahu malam itu malam Lailatul Qadar dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW? Maka kata Nabi SAW, katakan, Ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan cinta dengan maaf. Maafkan hamba, Ya Allah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berburu Lailatul Qadar. Kalau ada yang memahami Lailatul Qadar itu turun, yang turun itu malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi bukan malam Lailatul Qadar turun. Tapi kita diperintahkan untuk berburu Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya. Ini perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya. Taharrau. Kalian berusaha mencari, berburu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari. Cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar berburu Lailatul Qadar di witir-witirnya, di ganjil-ganjilnya. Ini perintah Nabi SAW. Beliau mengatakan, Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Berburulah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya kalau kita lihat, para ulama Islam memahami hadis-hadis ini. Para sahabat Nabi terus berburu Lailatul Qadar. Nabi sudah meninggal dunia. Tapi kenapa Abu Bakar berburu Lailatul Qadar? Kenapa istri-istri Nabi setelah meninggalnya Nabi SAW masih iktikaf di Masjid Nabawi untuk mencari Lailatul Qadar? Dan kenapa para ulama berbicara Imam Nawawi tentang tanda-tanda Lailatul Qadar? Jamaah.
Maka kita diperintahkan untuk mengambil agama kita ini dari orang yang faham agama. Jangan ambil ilmu dari seorang budayawan. Jangan ambil ilmu dari seorang yang memang tidak faham tentang agama. Yang mencampur adukkan agama dengan budaya, dengan sastra. Yang sok kadangkala memahami Al-Quranul Karim. Fahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau enggak, rusak agama kita. Tapi terserah. Allah kasih kebebasan kepada kita. Antum menjadi Islam yang kayak apa, tapi yang jelas Allah memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah. Kemudian kalau kita lihat, Nabi SAW memerintahkan berburu Lailatul Qadar itu di malam 21, di malam 23, di malam 25, di malam 27. Bahkan ada yang mengatakan, nih Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fil ashil awakhir. Carilah Lailatul Qadar. Disuruh cari. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya mencari. Terus apa? Kenapa disuruh mencari? Yang penting orang kalau sudah faham Quran, yang sudah bisa memahami tentang pesan-pesan Al-Quran, dia dapat Lailatul Qadar. Ini kayaknya lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW. Lebih faham dari Nabi SAW. Padahal Nabi memerintahkan iltamisuha fil ashil awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz. Apabila seorang di antara kalian lemah, sakit, nggak bisa, mungkin dia banyak pekerjaan, banyak tugas, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Hendaklah dia berburu Lailatul Qadar di 7 hari yang tersisa. Kita nih masih ada tersisa. Maka cari, jamaah. Jangan percaya dengan omongan seseorang yang ternyata ucapan dia bertentangan dengan ucapan Nabi SAW. Seakan-akan dia berdalil dengan Al-Quran. Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Quran yang diturunkan. Iya betul. Tapi malam itu malam yang mulia. Allah menjadikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat, beribadah pada malam-malam tersebut. Beliau aja itikaf. Kemudian kalau kita lihat Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW. Bagaimana dia menggambarkan malam Lailatul Qadar. Dia mengatakan, hiya lailatu sabihati sab'in wa ishrin. Kata Ubay bin Ka'ab, aku mendapati itu malam Lailatul Qadar itu malam 27. Itu yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Wa amaratuha, dan tanda-tandanya, an tatlu asy-syams fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Matahari terbit di pagi harinya itu. Terbit tidak ada serngingi yang menyengatnya. Al-Imam Nawawi menceritakan kenapa malam Lailatul Qadar itu pagi harinya matahari terbit tidak menyengat. Karena malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya itu sedang terbang kembali ke langit. Jadi tolong difahami agama kita nih lewat Al-Quranul Karim. Jangan Quran difahami dengan nafsu antum. Dengan hadis Nabi SAW. Apakah Nabi SAW memang sudah memutuskan gak ada Lailatul Qadar? Kalau aku mati selesai sudah. Gak usah cari-cari Lailatul Qadar lagi. Apakah perintah itu terus berlanjut? Dari mana kita faham? Fahami bagaimana para sahabat memahami sabda Nabi SAW. Apakah mereka para sahabat masih berburu Lailatul Qadar? Naam. Bagaimana selanjutnya setelah para sahabat? Mereka terus berburu Lailatul Qadar. Dan terus para ulama menjelaskan hadis-hadis tentang Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang yang berpikiran Lailatul Qadar itu tidak perlu dicari, tidak perlu diburu, orang itu hanya mengenang tentang malam turunnya Al-Quran Al-Karim, sekali lagi ketahui bahwa Al-Quran Al-Karim itu turun sepanjang 23 tahun. Dan tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi awal permulaannya turun di bulan Ramadan. Setelah itu turun di bulan-bulan lainnya. Maka jamaah, ambillah ilmu dari Al-Quran Al-Karim, dari sabda Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Jangan beragama mau enaknya saja. Wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda ketahui. Dan ingat, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kepada Islam secara sempurna, secara kafah, tidak sepotong-potong, agar antum tidak menjadi teroris, agar antum tidak menjadi orang yang tidak peduli dengan agama, yang mau sendiri dalam beragama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.